他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 287. Setan Bulan dari Langkah ke-8 versus Radiant Haon, 3. Bright Discipline memancarkan sejumlah besar kekuatan yang dipenuhi dengan cahaya suci, dan aura suci yang intens ini menyebabkan semua iblis yang bisa merasakannya meringkuk. Long Haon tidak menyangka serangan itu memiliki efek pencegahan pada iblis di sekitarnya. Dia tidak akan pernah mengantisipasi bahwa, setelah sejumlah besar energi spiritual dituangkan ke dalamnya, pedang di tingkat agung ini akan menunjukkan efek yang begitu besar. Long Haon dengan kuat mencengkeram Bright Discipline dengan kedua tangannya, tapi tubuhnya sedikit gemetar. Dia dapat memastikan bahwa jika bukan karena peningkatan kendalinya yang luar biasa, yang berasal dari penggabungan dengan Hao Yue, dia tidak akan dapat menggunakan daya penyimpanan dengan mantap. Tapi terlepas dari seberapa besar rasa sakit yang dia alami, ekspresinya tetap tegas, dan mata yang sangat tegas itu bersinar dengan cemerlang. Dia dengan dingin menghadapi Mundemon pada langkah ke-8 dari jarak hanya beberapa meter. Munculnya Mundemon yang tangguh, segera menyebabkan kepanikan besar. Tapi kekuatan ofensif dari Dual Dragons of Bright Rain berfungsi sebagai serangan balik. Meskipun hanya menyebabkan luka ringan pada Mundemon, kemampuan hebat menggabungkan air dengan cahaya membelenggu lawan. Dan ini terjadi saat serangan itu juga terus-menerus merusak tubuhnya. Karena dia baru saja menggunakan kemampuan yang kuat untuk menahan dua serangan berturut-turut dari Long Haon, itu datang dengan waktu mundur tertentu. Oleh karena itu, Mundemon untuk sementara tidak dapat melakukan serangan balik. Masih ditekan oleh naga ganda dari hujan cerah, dia panik saat melihat kekuatan penyimpanan pemuda ini. Meskipun serangan ini belum dilepaskan, hanya dengan melihat pedang di tangannya menyebabkan tubuhnya terasa sakit. Long Haon benar-benar habis-habisan, tidak menunjukkan pengekangan. Setelah meluncurkan pukulan terakhir ini, dia akan kehilangan semua kemampuan bertarungnya, tapi meski begitu, dia tidak sedikit pun ragu-ragu. Bahkan jika dia mati di sini, dia harus meluncurkan serangan kekuatan penuh ini. Pedang suci yang tertanam di Bright Discipline itu sendiri menjadi transparan, bahkan lebih transparan dari kristal, memantulkan jejak cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya. Long Haon sedang menunggu sepersekian detik iblis bulan akan membuang efek dari Dual Dragons of Bright Rain, atau mungkin selama durasi Conjoined Spiritual Boosting Pill akan berakhir. Bahkan jika itu hanya satu kuota dari 1000 kekuatan lebih, dia masih perlu memanfaatkannya sepenuhnya sambil berusaha sekuat tenaga. Rongga spiritualnya yang baru saja dipadatkan dipenuhi dengan energi spiritual yang ada di tubuhnya. Setelah kehilangan semua kemampuan untuk menyerap esensi cahaya eksternal, Yating masih menunjukkan kesetiaan total pada tugasnya, mengirimkan kekuatannya ke Bright Discipline untuk pukulan terakhir ini. Kepanikan Mundemon meningkat saat Bright Discipline semakin menguat. Saya tidak punya waktu 1 detik untuk disia-siakan, manusia ini benar-benar dapat mengancam hidup saya. Mata ungu Mundemon tiba-tiba menjadi berkilau, sama gemerlapnya seperti kristal. Bulan berwarna ungu tua di punggungnya, yang tampak seperti ilusi karena serangan Dual Dragons of Bright Rain, tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya ungu di tubuhnya naik, dan cairan ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Darah ini langsung berubah menjadi simbol ungu gelap di udara, dan saat bulan bengkok di punggungnya bergetar, pancaran segera muncul dari dadanya, secara paksa menembus Dual Dragons of Bright Rain. Memulai perjuangan ini jelas memberinya beban besar, dan mata ungunya menjadi gelap tepat setelah menembus Dual Dragons of Bright Rain. Pada saat ini, Long Haon membuat langkahnya. Disiplin cerah membawa suara yang tak terlukiskan datang entah dari mana, dan detik berikutnya, semua cahaya di sekitarnya berkumpul pada serangan ini. Itu menciptakan gelombang emas di udara, yang menghasilkan gaya tarik-menarik yang kuat.
Itu menarik bahkan mayat-mayat di tanah, menyerap semuanya ke dalam celah yang gelap gulita. Serangan yang tajam, ini adalah serangan yang sangat tajam. Semua orang di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan teror yang dihasilkan oleh serangan tajam ini, memberikan perasaan yang benar-benar mengerikan, seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menghalanginya. Tentu saja, Mundemon tidak akan menunggu kematian tanpa daya. Pada saat Dual Dragons of Bright Rain menghilang, cahaya ungu gelap muncul darinya dan tangan kanannya direntangkan ke punggungnya, secara mengejutkan meraih bulan bengkok yang kental. Dia berhasil melakukannya dalam upaya putus asa terakhir. Dalam keadaan normal, bahkan dalam keadaan yang kuat ini, Long Haon hanya mungkin menyerah. Lagi pula, jarak antara langkah ke-7 dan ke-8 jauh lebih lebar daripada jarak antara langkah ke-5 dan ke-6. Tapi untungnya, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa hanya satu pihak yang menyerang sementara pihak lain hanya bertahan. Juga, Long Haon tidak takut mati, benar-benar siap mempertaruhkan nyawanya. Begitu dia menyerang ke arah iblis bulan, dia bahkan tidak berpikir untuk kembali hidup-hidup. Namun, setan bulan adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, di antara generasi muda klan bulan yang paling menonjol. Jelas, orang seperti itu tidak ingin mati. Bahkan lebih sedikit karena dia bahkan tidak menganggap Long Haon sebagai ancaman serius. Penghinaannya begitu kuat sehingga hanya setelah Long Haon mempertaruhkan semua yang dia miliki, termasuk hidupnya, dia terpaksa menggunakan sejumlah kekuatan aslinya. Kekuatan menyimpan power ditambahkan ke Asura Strike. Itu adalah satu-satunya kemampuan yang digunakan dalam serangan ini. Karena sejumlah besar energi spiritual melampaui kendalinya, bahkan Replace of Lights tidak dapat digunakan. Tapi kedua kemampuan itu bertambah dengan baik, membawa kekuatan Sacrifice dan Final Gambit yang luar biasa. Melawan lawan yang dibatasi oleh Dual Dragons of Bright Rain, ini membuatnya semakin kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang ksatria sejati dari langkah ke-7 tidak bisa menyamai Long Haon dalam pemahamannya terhadap kemampuan menyimpan daya. Setelah menggunakannya untuk budidaya dalam jangka waktu yang lama, dan berhasil menembus ke langkah ke-5 dengan bantuannya, Long Haon adalah spesialis dalam menggunakan kemampuan ini. Untuk waktu yang singkat, serangan Asura ini mengandung hampir 10.000 unit energi spiritual, dan serangan Asura mengompresnya sedemikian rupa sehingga kekuatannya dapat dibayangkan dengan baik. TCH, tanpa tabrakan, tetapi hanya suara aneh, ruang yang hancur itu berhenti sebelum bulan bengkok ungu tua. Long Haon dan Mundemon tampaknya telah membeku saat ini. Namun, ekspresi di wajah Mundemon menjadi sangat pucat. Darah ungu tua sepertinya menyembur dari semua lubang di kepalanya, dan wajah yang sangat tampan itu langsung menjadi seram. Ding, dengan suara renyah, retakan muncul di bulan bengkok yang sepenuhnya terbuat dari energi, dan tepat saat terlihat di sekitarnya, celah itu langsung melebar ke depan, akhirnya meledak di udara dengan ledakan terakhir. Dengan ledakan, bahu Mundemon terkoyak dengan keras. Pada saat itu, Long Haon dan bulan iblis tampaknya telah berhenti, tapi tubuh Long Haon ini jelas terlihat, bersinar dalam cahaya keemasan sebagai sayap spiritual di punggungnya memudar dalam warna. Efek Conjoined Spiritual Boosting Pill tampaknya telah mencapai batasnya, efeknya akan menghilang sebelum akhir dari durasi 30 detik. Wajah Long Haon kosong seperti selembar kertas, dan hal yang sama berlaku untuk 6 rekan di belakangnya. Setelah serangan ini, energi spiritual mereka hampir habis. Dan dengan penggunaan tambahan pengorbanan dan gambit terakhir, tubuh Long Haon sudah mencapai batasnya. Pada saat ini, Hao Yue terpisah dari tubuhnya, juga tampak dalam kondisi lemah yang sama. Arg, setan bulan tiba-tiba meludahkan dengan sedih. Sejak lahir, dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Bright Discipline telah menembus bahunya dalam-dalam, dan luka besar di dada kanannya hampir membelah tubuhnya menjadi 2. Dari sana, sejumlah besar darah hitam menyembur keluar. Jika dia manusia, dia jelas akan mati karena luka serius seperti itu. Setan bulan tidak mundur, dan mata ungunya menyala dengan warna merah lembut. Ekspresi di wajahnya memadatkan seluruh kemarahan Mundemon dan di tangan kirinya kilatan ungu gelap muncul.
Agresif mengarahkannya ke dada Long Haon, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap pemuda manusia ini, terutama ketika melihat penampilannya yang lemah. Tapi tepat saat ini, kilatan mawar muncul entah dari mana, menghalangi di depan Long Haon. Dengan ledakan keras, sosok merah dengan keras dikirim terbang, dan bersama dengan tunggangannya, dia dihancurkan ke tanah. Itu adalah Li Xin. Pertempuran sebelumnya telah dilakukan oleh pasukan pemburu iblis ke-21, dan semuanya terjadi sangat cepat. Jadi, dari semua orang dari pasukan pemburu iblis ke-22, Li Xin adalah orang pertama yang melihat perubahan pada tubuh Long Haon. Jangan minum pil peningkat spiritual Siam. Long Haon berteriak dengan suara kasar, menghalangi anggota pasukan perburuan iblis ke-22 dengan gerakan. Pada saat ini, dia melakukan gerakan yang tidak bisa dipahami. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di punggungnya, dan cair tiba-tiba terlempar ke belakang, jatuh ke arah Wang Yuanyuan. Pada saat ini, semua orang hanya melihat kilatan cahaya terang, saat dia dengan cepat mengeluarkan Bright Discipline. Bersamaan dengan cahaya yang berkelap-kelip, tubuh 6 anggota lain dari pasukan perburuan iblis kelas 21 diterangi dengan cahaya keemasan. Tapi pada saat yang sama, sebagai 6 di tanah bermandikan cahaya terang ini, cahaya di tubuh Long Haon menjadi tidak ada. Meskipun tubuhnya masih dalam kondisi yang sangat lemah, ekspresi Long Haon tidak goyah. Bahkan setelah mengalami luka berat seperti itu, iblis bulan masih tidak berusaha untuk melarikan diri, menyimpan dendam yang sangat dalam terhadapnya. Tanpa ragu, dia adalah target serangannya. Pada jarak sedekat itu, dan dengan kondisi Long Haon saat ini, mungkinkah dia menghindari serangan yang diluncurkan oleh Moon Demon dengan sekuat tenaga? Dengan demikian, dia segera melepaskan cair dan secara paksa memutuskan koneksi dari Soul Linking Chains. Ini untuk mencegah seluruh kelompok 7 mereka dihancurkan oleh kekuatan serangan iblis bulan ini. Dia juga berterima kasih kepada Li Xin, karena jika bukan karena bantuannya dengan memblokir serangan ini, Long Haon bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memutuskan koneksi Soul Linking Chains. Dan iblis bulan bagaimanapun juga terluka parah, jadi meskipun pukulan terakhir ini menyebabkan Li Xin menderita luka dan batuk darah, itu tetap tidak fatal. Disiplin cerah dilambaikan, menciptakan badai darah ungu tua. Setan bulan masih ulet, masih memuntahkan cairan ungu tua dari mulutnya, tetapi lukanya dengan cepat menutup. Setelah mencegah darahnya mengalir, ia bergegas tepat di Long Haon. Sebuah sosok besar diblokir di depan Long Haon, dan dengan suara pengap, Hao Yue tersandung 3 meter ke belakang, benar-benar tertutup dalam cahaya hitam gelap. Dan pada sisik tubuhnya, jejak korosi berwarna ungu tua bisa terlihat. Hao Yue, mata Long Haon ini dipenuhi dengan kesusahan. Pada saat ini, dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk kembali hidup-hidup, tetapi mengerahkan kekuatan terakhirnya, Hao Yue tiba-tiba melemparkan dirinya ke hadapannya, menghalangi serangan terakhir Moon Demon. Chapter 288. Pahlawan, saya. Tinju mengepal Moon Demon kejam memukul di belakang Long Haon ini. Bahkan tidak memiliki energi spiritual yang tersisa untuk menggunakan perlindungan Roh Kudus Set Glorious, dia bisa dengan jelas merasakan armor suci berubah bentuk di bawah pukulan setan bulan. Untungnya, itu adalah peralatan tingkat agung, itulah sebabnya mengapa itu tidak hancur berkeping-keping. Tapi dalam kondisi lemahnya saat ini, bagaimana Long Haon bisa menahan serangan yang begitu mengerikan? Anggota lain dari pasukan perburuan iblis kelas 21 dan 22 menahan napas, bahkan tidak berani menutup mata. Pada saat cair dikirim terbang oleh Long Haon, dia benar-benar bingung. Meskipun, karena kehilangan 4 inderanya, dia hanya bisa merasakan dunia di sekitarnya melalui persepsi dan sentuhannya, dia hanya benar-benar bingung selama sepersekian detik, sebelum menjadi sangat tegang. Dia mengerti Long Haon dengan sangat baik. Satu-satunya keadaan yang akan menyebabkan Long Haon berpisah darinya adalah situasi di mana dia tidak akan mampu melindunginya. Dan selanjutnya, fakta bahwa Long Haon memutuskan koneksi Soul Linking Chains, hanya menegaskan bahwa tebakan cair benar. Air mata tiba-tiba mengalir dari matanya, saat dia dengan putus asa menjatuhkan dirinya ke tanah. Namun, pada saat ini, sepasang tangan yang kuat memeluknya. Itu adalah Wang Yuanyuan.
Meskipun dia sangat sadar bahwa Chair tidak bisa mendengar suara, Wang Yuanyuan masih berteriak, tersedak oleh emosi, jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Mereka sudah tidak bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Long Haon, dan itu karena kepercayaan bahwa dia mempercayakan Chair padanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Chair membiarkan pengorbanannya sia-sia? Saat itu, karena semua orang percaya bahwa Long Haon dikutuk, sebuah pancaran yang tak tertandingi melesat keluar dari dada Long Haon. Itu menyala dan aura teror yang tak tertandingi menyebar darinya. Moon Demon yang terluka parah langsung dikirim terbang oleh cahaya keemasan besar yang tiba-tiba ini, dan langsung terbang mundur beberapa meter. Alat surgawi. Setan bulan meraung di udara, sayap hitamnya tiba-tiba terangkat, dia dengan panik mencoba melarikan diri tanpa syarat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sejak saat serangan Asura Long Haon melukai iblis bulan hingga sekarang, hanya beberapa detik telah berlalu. Dan pada saat demon bulan melonjak, anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-22 tiba-tiba berlari ke depan. Long Haon sudah bernapas dengan susah payah, melemparkan dirinya ke Haoyue. Sesaat sebelum dia kehilangan kesadaran, sebuah suara yang mengesankan terdengar. Siapa yang berani menyakiti penerus bencana tidur? Perasaan panas di dadanya sekarang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jiwa-jiwa orang mati berkumpul di Eternal Melody dengan kecepatan yang mencengangkan. Di masa lalu, Long Haon telah merasakan bahwa karena keterbatasan tubuhnya, dia hanya bisa menyerap jiwa orang mati dalam jarak 200 meter. Tapi pada saat ini, Melody abadi sepenuhnya karena Long Haon terluka. Lebih lanjut memperhitungkan terobosannya ke langkah ke-6, Melody abadi mulai beroperasi lebih cepat, dengan lembut menyerap jiwa-jiwa di sekitarnya, sambil menjadikan dukungan Long Haon sebagai prioritas tertinggi energi jiwa. Liontin itu memungkinkan Long Haon untuk segera menyerap energi cahaya di sekitarnya untuk memberikan energi ke tubuhnya yang mati. Luke 11 dengan gila meluncurkan mantra penyembuhan satu demi satu di Long Haon, dan yang lainnya bergabung dengannya dengan kecepatan setinggi mungkin, dengan cepat mengelilingi Long Haon. Chair telah berjuang bebas dari pengekangan Wang Yuanyuan, dan, didorong oleh dorongan perasaannya terhadap Long Haon, adalah orang pertama yang bergabung dengannya. Tubuh Chair sepenuhnya kaku, dan dia tampaknya telah menyadari, sebelum dengan cepat mencengkeram tangan kanan Long Haon. Setelah mengambil tangannya, kulit pucatnya berangsur-angsur mereda sedikit. Dia adalah satu-satunya yang merasakan energi jiwa besar yang menyatu ke dalam tubuh Long Haon, sambil merasakan vitalitas kembali yang muncul darinya. Seiring dengan gangguan kekuatan jiwa ini, Chair menyadari keheranannya bahwa belati samsara mulai gelisah. Setelah dua pasukan perburuan iblis mengepung Long Haon, mereka tidak lagi diserang oleh iblis. Long Haon telah berhasil menekan, dan sangat melukai iblis bulan dari langkah ke-8, dan dengan demikian menciptakan situasi yang menguntungkan untuk pelanggaran mereka. Pada saat yang sama, bala bantuan dari kota Gunung Selatan telah meluncurkan serangan balik yang kuat, mengusir iblis dari kota Gunung Selatan. Tiba-tiba, dari langit, tetesan cahaya keemasan turun satu demi satu, muncul seolah-olah dipenuhi dengan kecerdasan. Saat hujan cahaya ini menyentuh tubuh setiap makhluk hidup, baik itu manusia atau iblis, perubahan mistik muncul. Masih ada perbedaan yang jelas, setiap manusia menerima perasaan nyaman dari sentuhan tetesan cahaya itu. Mereka semua memiliki reaksi nyaman yang tak tertandingi, sementara kelelahan tubuh mereka menghilang dan luka mereka perlahan sembuh. Tetapi bagi iblis, setiap sentuhan menyebabkan bencana nyata. Hujan cahaya menyebabkan mereka menjerit sedih dan dari setiap area kontak, uap hitam naik. Hujan cahaya ini menyelimuti hampir setengah dari kota Pegunungan Selatan, dan semua orang dengan akal sehat bisa mengatakan bahwa ini adalah mantra terlarang tipe suci. Itu disebut Dewi Kerinduan Cahaya. Mantra terlarang ini hanya bisa digunakan oleh para priest dari langkah ke-9, tetapi bahkan pada langkah kultivasi ke-9, tidak mungkin bagi ksatria manapun untuk menggunakan mantra penyembuhan kelompok yang begitu mengerikan. Setelah mencapai langkah ke-9, seorang pendeta akan dipanggil sebagai Saint. Agar orang suci manusia dapat campur tangan dari langit, situasi udara setidaknya harus stabil. Suara memekakan telinga mengikuti munculnya hujan emas, jatuh dari langit.
Segera, pancaran yang datang dari 12 pilar Dewa Iblis berwarna sangat redup, dan pemandangan yang jauh perlahan menjadi buram. Situasi saat ini berbeda, karena sisi iblis akhirnya mulai mundur. Meskipun tidak satupun dari 12 Dewa Iblis yang mati selama pertempuran, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat kecil. Namun demikian, jika bukan karena kedatangan bala bantuan yang cepat, kota pegunungan selatan kemungkinan besar sudah jatuh. Long Haon masih belum sadar, tapi samar-samar dia merasakan sensasi terbakar di dadanya. Namun, sensasi terbakar ini tidak sakit lagi, melainkan sangat nyaman. Alasan mengapa dia tidak bisa benar-benar bangun adalah karena dia terlalu lelah. Tapi tetap saja, dia merasa sangat santai mengetahui bahwa dia bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, menyelamatkan setidaknya ratusan prajurit dan penyihir dari aliansi. Dia tidak mengecewakan harapan ayahnya, dan dengan sepenuh hati memenuhi perannya sebagai seorang ksatria. Anggota skuad perburuan iblis kelas 21 dan 22 membentuk lingkaran pertahanan di sekitar Long Haon. Luar biasa, tidak satupun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, dan kecuali dari Chair di sisinya dan Luke 11, yang melakukan sihir penyembuhan padanya tanpa jeda, yang lain semua terlihat penuh dengan tekad. Tanpa keraguan sedikit pun, jika seseorang mencoba menyerang Long Haon pada saat ini, dia harus menginjak-injak mayat mereka terlebih dahulu. Tindakan Long Haon mengobarkan hati rekan-rekannya, tak satu pun dari mereka takut mati, dan semua berbagi tekad yang sama seperti Long Haon. Dalam situasi yang sama, apa yang harus dilakukan oleh pasukan perburuan iblis yang baru saja dibuat, yang baru berada di langkah kelima kultivasi, ketika menghadapi iblis bulan di langkah ke-8? Bahkan jika pertanyaan ini ditanyakan kepada para pemimpin aliansi, mereka pasti akan memberitahu pasukan pemburu iblis ini untuk menjauh sejauh mungkin untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi apakah Long Haon melakukan ini? Tidak, dia tidak melakukannya. Untuk memastikan kelangsungan hidup lebih banyak orang, dia tidak membuat pilihan untuk mempertahankan diri ini, meskipun dia tidak menyadari semua konsekuensi dari pilihannya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena cahaya menakutkan yang melindunginya pada saat-saat terakhir, dia pasti sudah mati di medan perang. Mereka tidak mendengar kata-kata, alat surgawi, dari Mundemon, dan tidak tahu apa cahaya terang ini, tapi kelangsungan hidup ajaib Long Haon menyebabkan mereka merasa malu, terutama anggota dari kelas umum 22 Demon Hunt Squad. Pada saat mereka melihat iblis bulan, 6 anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-22 ragu-ragu. Pada saat mereka melihat Long Haon membuat keputusan tanpa ragu, selain Li Xin, semua orang sangat terkejut, dan tidak berani mencoba apapun. Ini juga alasan mengapa Li Xin adalah satu-satunya yang bisa bereaksi, mengambil serangan menggantikan Haon, sedangkan yang lain semuanya terlambat. Bagaimana mungkin mereka tidak malu? Mereka juga memiliki satu set pil peningkat spiritual Siam, tetapi tidak mengeluarkannya dari keterikatan pada kehidupan mereka sendiri, dan karena teror yang mereka rasakan terhadap iblis bulan dari langkah ke-8. Meskipun Long Haon kemudian meneriakkan perintah untuk tidak membawa mereka, tidak bisakah mereka membantunya jika mereka mengambilnya sebelum situasi meningkat seperti ini? Alasan mengapa Luke 11 sekarang menyembuhkan Haon dengan segala cara, tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi sumber dayanya sendiri secara berlebihan, adalah untuk melampiaskan semua perasaannya yang memalukan. Dia merasa sangat tidak layak untuk Long Haon, jika dia membiarkannya mati. Sebagai kapten dari pasukan perburuan iblis kelas 22, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Pertempuran berlanjut, tetapi kedua pasukan perburuan iblis itu selalu tetap dalam formasi pertahanan mereka, semua orang tetap diam. Chair sedang duduk di tanah, dengan kepala Long Haon di pangkuannya untuk membiarkan dia merasa lebih nyaman dan menstabilkan lehernya. Dia sudah berhenti menangis, tetapi masih gemetar tanpa gangguan, merasa sangat menyesal. Pada saat ini, dia bahkan berpikir bahwa dia lebih suka tidak tetap menjadi anggota pasukan pemburu iblis, selama dia bisa bersama dengan Long Haon. Banyaknya pancaran cahaya yang menerangi langit berangsur-angsur meredup, dan serangan iblis akhirnya disingkirkan dari kota pegunungan selatan. Pusat kekuatan dari aliansi kuil kembali dari langit satu demi satu, dan yang selamat dikirim untuk membersihkan kekacauan di bawah.
Setelah beberapa waktu berlalu, beberapa orang datang ke sisi pasukan perburuan iblis kelas 21 dan 22. Penuh keheranan, yang pertama datang adalah pasukan pemburu iblis kelas 2 dan 3 prajurit. Lebih tepatnya, mereka seharusnya menjadi pasukan pemburu iblis kelas 1 dan 2 setelah kelompok Long Haon dan Luk 11 naik kelas. Tapi kedua tim ini berencana untuk naik kelas secepat mungkin, dan dengan demikian tidak menuju ke menara misi perburuan iblis untuk mengubah nomor identifikasi mereka. Yang Wen Shao dan Duani, serta anggota dari dua pasukan perburuan iblis mereka benar-benar berlumuran darah. Sementara para penyihir sedikit lebih baik, semua pejuang jarak dekat terluka. Namun, mereka memiliki ekspresi yang tulus dan hormat, dengan damai tiba di sisi pasukan perburuan iblis kelas 21 dan 22, setelah melihat mereka berkumpul dengan tenang di sekitar Long Haon. Hanya Yang Wen Shao dan Duani yang maju lebih jauh, menggumamkan beberapa patah kata di telinga Luk 11, sebelum tampak lega setelah mendapatkan konfirmasi keselamatan nyawa Long Haon. Chapter 289 Pahlawan 2. Setelah tiba di medan perang, 4 pasukan perburuan iblis telah dipisahkan oleh jarak pendek, dan semua orang bisa melihat adegan Long Haon menentang iblis bulan. Jauh di lubuk hati, Yang Wen Shao selalu menjaga kebanggaan yang sama seperti yang dimiliki Han Yu sebelum kalah dari Haon. Satu-satunya perbedaan adalah dia tampak lebih mantap daripada Han Yu saat itu, dan menyembunyikannya jauh lebih baik darinya. Namun, dia sekarang akhirnya menemukan betapa murahnya harga dirinya. Ketika dia melihat Moon Demon dari langkah ke-8, yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan timnya dari kerusakan, sedangkan Long Haon menghadapinya secara langsung. Yang Wen Shao telah mengagumi kekuatan Long Haon, tapi baru sekarang dia mengerti bahwa bukan hanya kekuatan yang dia kalahkan melawan Long Haon. Setelah dua pasukan perburuan iblis kelas tentara, yang berikutnya adalah yang berasal dari pasukan perburuan iblis kelas 8 umum. Mereka berada dalam situasi yang sama dengan dua pasukan perburuan iblis kelas tentara, hanya berdiri ternganga di sisi Haon. Setelah itu, tentara biasa dari 6 kuil besar kembali, tetapi mereka dengan cepat bergabung dengan 5 pasukan perburuan iblis itu. Segera, lebih dari 1.000 orang sudah mengepung Long Haon dan Chai'er. Di medan perang, melihat seseorang menyelamatkan rekan seperjuangan adalah hal yang sering terjadi. Persahabatan antara tentara dan saudara ipar akan sering muncul, karena hubungan khusus yang diciptakan antara penyelamat dan orang yang diselamatkan. Tapi bagaimana dengan seseorang yang menyelamatkan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kawan seperjuangan di medan perang? Tepat setelah Long Haon memimpin pasukan perburuan iblis kelas 21 dan 22 untuk bergabung di medan perang, mereka segera menjadi sasaran perhatian rekan-rekan mereka. Menghadapi musuh dengan keberanian dan tekad, berturut-turut membunuh pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-6 dan ke-7, dan bergegas ke barisan musuh terlebih dahulu, mereka menjadi garda depan serangan balik. Mungkin, prajurit biasa tidak dapat memahami kekuatan macam apa mereka, tetapi perwira militer berpangkat tinggi dari kota pegunungan selatan secara alami dapat mengetahui bahwa mereka adalah pemburu iblis. Dan menurut usia mereka serta kultivasi mereka, mereka harus menjadi pasukan pemburu iblis kelas tentara atau umum. Tapi apa yang mereka lakukan jauh dari bidang tindakan pasukan perburuan iblis kelas bawah. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 atau ke-9, atau bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 yang menghadapi setan bulan, ini tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Bahwa pembangkit tenaga listrik harus menghadapi pembangkit tenaga musuh adalah salah satu aturan tidak tertulis di medan perang. Namun, tindakan keterlaluan Long Haon adalah menghadapi Moon Demon dari langkah ke-8, ketika kekuatan yang tampaknya dia miliki hanya pada langkah ke-6. Dan apa yang tidak diketahui oleh para penonton adalah bahwa dia sebenarnya baru saja menembus kemacetan langkah ke-6 ini. Langkah ke-6 versus langkah ke-8, konsep macam apa itu? Para prajurit tidak mengerti mengapa setan bulan dari langkah ke-8 akan muncul di medan perang di tanah, tetapi mereka jelas tahu bahwa ratusan rekan mereka tewas di tangan setan bulan dari langkah ke-8 ini. Bahkan sebelum berbicara tentang serangan balik, ketika dia muncul, ratusan dan ribuan pejuang hampir dimusnahkan di tangan musuh ini.
Ini adalah langkah ke-8, dan orang bisa membayangkan kekuatan macam apa yang diwakilinya. Tapi Long Haon masih memilih untuk menghadapinya, mengabaikan segalanya untuk menghadapi Moon Demon dari langkah ke-8. Para prajurit yang berjuang dengan keberanian dan tekad tidak merasakan serangan Moon Demon mencapai mereka. Tapi ketika mereka kembali, Moon Demon sudah tidak ada lagi, dan kesatria muda yang melawan serangan Moon Demon terbaring tak sadarkan diri di tanah, tidur di pangkuan rekannya. Seorang petugas dari kota pegunungan selatan menyatakan dengan mata merah, "Dia pahlawan. Beri hormat kepada pahlawan kita." Mengatakan ini, dia menggunakan sisa lengannya untuk melepas helmnya, dan berjalan ke arah Long Haon, memberi hormat dengan hormat ksatria. Semua prajurit yang berhasil kembali hidup-hidup, termasuk bahkan orang cacat, mengikuti petunjuk perwira ini dan masing-masing dari mereka memberi hormat dengan sangat hormat kepada Long Haon. Adegan ini sangat mengejutkan, tidak hanya ada prajurit yang memberi hormat, tetapi juga berbagai pasukan pemburu iblis, termasuk bahkan beberapa pasukan pemburu iblis tingkat komandan yang bergegas kembali. Padahal, mereka memiliki ekspresi malu, karena anggota pasukan perburuan iblis di tingkat komandan seperti mereka setidaknya berada di langkah ke-6. Tetapi melawan iblis bulan dari langkah ke-8, mereka membuat pilihan yang sama dengan Yang Wenzhao, yaitu memprioritaskan melindungi diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, siluet emas tiba-tiba muncul entah dari mana, dengan ledakan yang sangat keras. Dia mengenakan baju besi emas gelap yang didekorasi dengan elegan, dan pada saat dia mencapai tanah, semua orang segera membungkuk ke siluetnya yang bermartabat. "Minggir, kalian semua!" Ksatria berpakaian emas berteriak keras, tiba-tiba melepas helmnya, dan memperlihatkan wajahnya. Tepatnya kepala ksatria Sen Han Qian. Mungkin beberapa prajurit luar tidak dapat mengenali Han Qian, tetapi bagaimana mungkin mereka yang berasal dari pasukan perburuan iblis tidak mengenali kepala ksatria suci ini? Bergegas untuk menyingkir satu demi satu, mereka membiarkan sebuah jalan dibentuk untuk dia lalui. Han Qian buru-buru melangkah maju, tiba di depan Long Haon. Melihat ksatria muda ini tidak sadarkan diri, dia langsung memasang tampang serius. Seketika berbalik, dia menampar wajah Han Yu dengan keras, menyebabkan dia tersandung kembali dari keterkejutannya. "Bagaimana kamu melindungi tuanmu sebagai ksatria punggawa? Kenapa bukan kamu yang pingsan?" Han Qian meneriakkan kata-kata ini dengan penuh amarah, sebelum buru-buru memeriksa kondisi Long Haon. Karena dia merasakan aura suci yang kuat dari cahaya yang datang darinya, cair tidak menghentikannya. Han Yu pulih dari kejatuhan yang disebabkan oleh tamparan kakeknya, tetapi tidak membantahnya dengan cara apapun. Meskipun darah masih mengalir di sudut mulutnya, dia bangkit dengan susah payah, dan berdiri di posisi sebelumnya. Sesaat kemudian, ekspresi wajah Han Qian mereda, sebelum menjadi sangat aneh. Bangkit lagi, suara Han Qian ditransmisikan dari jauh, "Saya adalah ketua ksatria dari aliansi ksatria, Han Qian. Masing-masing dari Anda, perwira dan tentara, sekarang harus kembali untuk beristirahat dan mengatur ulang di barak Anda sendiri, daripada tinggal di sana. Nyawa ksatria muda ini tidak dalam bahaya, dan saya bisa menjanjikan ini kepada Anda untuk menghormati aliansi ksatria. Dia pasti akan pulih." Petugas yang tampaknya menjadi peringkat tertinggi di antara semua orang yang hadir melangkah maju. Itu adalah pria yang sama yang telah berteriak kepada prajurit lain sebelumnya. Dia melangkah dan berlutut di depan Han Qian, berbicara dengan suara keras juga, "Kepala ksatria senior Saint yang terhormat, kami meminta untuk diberitahu nama pahlawannya." Han Qian tiba-tiba mengerutkan bibirnya. Melihat mata semua orang di sekitarnya memerah, dia tiba-tiba berteriak lebih keras sebagai tanggapan, "Berdiri." Tidak seorang pun di sini layak orang lain berlutut di hadapannya. Ksatria ini bukan satu-satunya pahlawan di sini. Jangan bilang itu tidak sama untuk setiap prajurit dan perwira yang memberikan segalanya di kota pegunungan selatan ini. Kalian semua sama-sama pahlawan. Mendengar kata-kata ini, semua prajurit dan perwira terdiam sejenak, sebelum mereka tiba-tiba bersorak kegirangan satu demi satu. Itu benar, mereka akhirnya memenangkan pertempuran ini. Tidak peduli seberapa menyedihkan kemenangan ini, mereka akhirnya berhasil memukul mundur musuh, dan mereka semua adalah pahlawan, pahlawan yang melindungi umat manusia.
Sorak-sorai itu tidak berlangsung lama, dan segera, seolah-olah telah direncanakan sebelumnya, sorak-sorai itu berangsur-angsur mereda, sebelum semua tatapan berkumpul secara kebetulan pada Han Qian. Memahami pikiran mereka, Han Qian mengangguk, yang kalian semua sebut pahlawan bernama Long Haon, kapten dari pasukan Iblis Hun kelas umum ke-21. Ingat namanya. Sebagai kepala pembantu dari aliansi kuil, ini adalah jenis ksatria yang saya hormati. Long Haon. Long Haon. Long Haon. Sorak-sorai dimulai sekali lagi, tapi kali ini, hanya satu nama yang bergema di sekitar. Bagi kota Pegunungan Selatan, rangkaian peristiwa sebelumnya bahkan tidak bisa disebut pertempuran, melainkan bencana total. Sebagai gerbang strategis selatan aliansi, kekuatan pertahanan kota Pegunungan Selatan tidak kalah dengan kota pengusir setan. Hanya saja kali ini, kekuatan iblis sangat tangguh, dan sebagian besar kekuatan kota Pegunungan Selatan hilang selama pengepungan. Pada saat ini, meskipun musuh mundur, membersihkan sisa-sisa medan perang masih sangat menantang. Banyak rumah pribadi harus digunakan sebagai rumah sakit bagi orang-orang yang terluka untuk menerima perawatan. Rakyat jelata secara bertahap bergabung dengan pembersihan setelahnya, misi pertama mereka adalah menyingkirkan bangkai iblis dengan api. Setelah 3 hari penuh, kota Pegunungan Selatan benar-benar tersapu bersih, dan semua jejak pertempuran terbakar seluruhnya. Secara kebetulan, iblis tidak kembali untuk melancarkan serangan lain selama 3 hari ini. Setelah mengalami kerusakan serius saat mengepung kota, kerugian mereka bahkan lebih berat daripada kota Pegunungan Selatan. Selama 3 hari ini, Long Haon, yang diakui sebagai pahlawan, menerima perlakuan terbaik dari kota Pegunungan Selatan. Faktanya, detail penting adalah bahwa kota ini adalah lokasi markas besar kuil imam. Selama perang ini, mungkin kota ini kekurangan jumlah pembangkit tenaga listrik, tetapi mereka tidak kekurangan pendeta tingkat tinggi. Orang suci yang menggunakan mantra terlarang selama saat-saat terakhir pertempuran bahkan memperlakukan Long Haon secara pribadi, sementara itu meningkatkan kultivasinya dengan selisih yang lebar. Setelah koma selama 2 hari 2 malam, Long Haon akhirnya terbangun, menemukan dirinya di sebuah ruangan di dalam markas besar kuil imam. Sebagai markas besar kuil imam, ini telah menjadi target pertama dari kekuatan iblis. Secara kebetulan, ia memiliki pertahanan yang cukup, nyaris tidak berhasil menghindari kehancuran yang dahsyat. Tapi sisi istana kantor tidak seberuntung itu, dan sudah menjadi sekelompok besar dinding yang rusak. Duduk di tempat tidurnya bersila, Long Haon dengan tenang mulai berkultivasi. Cair tidak jauh darinya, tapi saat ini dia terlihat sangat acuh tak acuh. Alih-alih berada di tempat tidur, dia duduk bersila di kursi terdekat. Dengan konsumsi berlebihan yang serius dan luka parah yang dideritanya, Long Haon dapat dengan mudah disebut sebagai salah satu ksatria yang selamat dengan luka paling parah kali ini. Namun, dengan konstitusinya sebagai Scion of Light, dia juga orang yang paling banyak mendapat manfaat dari pertempuran ini. Pertama-tama, tekanan luar biasa dari menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 menyebabkan dia menerobos ke langkah ke-6, menjadi ksatria radian termuda dari seluruh sejarah kuil ksatria, pada usia 15 tahun. Seiring dengan pembentukan rongga spiritualnya, Saint Spiritual Stove berevolusi sekali lagi. Dan setelah pertempuran ini, Hao Yue kembali tidur nyenyak, sebelum kembali ke dunianya sendiri tanpa konsultasi. Ini tampaknya menjadi kesempatan yang baik untuk evolusi berikutnya. Tidak hanya itu, tetapi karena kinerja Long Haon di medan perang, memungkinkan dia untuk mendapatkan pengakuan yang cukup dari kuil imam. Orang suci dari langkah ke-9 tidak hanya menyembuhkan luka luarnya, tetapi juga membantu meningkatkan sistem operasi energi spiritualnya, memberikan dia beberapa yang baik dari kemunduran ini. Energi spiritual eksternalnya meningkat setidaknya 200 selama 2 hari ini, dan energi spiritual internalnya juga meningkat lebih dari 100 unit. Chapter 290. Pahlawan, 3. Long Haon akhirnya menjadi Radiant Knight resmi, membawa lompatan kualitatif pada kekuatannya. Tentu saja, dia juga harus membayar harga yang mahal untuk ini, 1 set pil peningkat spiritual siam serta pil lainnya, dan seluruh peralatan Long Haon selain dari Blue Rain, Hibiscus of Light, harus dipulihkan.
Armor suci tingkat mulianya, dan perisai suci keduanya rusak parah. Dan karena keadaan energi spiritual yang terlalu panik mengalir ke dalamnya, yang Long Haon tidak dapat kendalikan secara efektif, Bright Discipline rusak parah dari serangan terakhir terhadap bulan. Setan dari langkah ke-8. Secara kebetulan, ketiga bagian dari peralatan tingkat agung itu ditangani dan dipulihkan oleh kota pegunungan selatan, jika tidak maka akan membutuhkan banyak uang. Setelah berkultivasi selama 1 hari dan 1 malam, Long Haon bisa merasakan elemen cahaya mengalir ke dalam dirinya seperti air pasang. Senyum lebar muncul di wajah Long Haon. Rongga spiritual sebenarnya adalah semacam jendela yang menghubungkan elemen cahaya eksternal dengannya. Energi spiritualnya masih dalam bentuk cair, tetapi setelah mendapatkan rongga spiritual, kecepatan pemulihan energi spiritualnya serta kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Dan karena pengaruh rongga spiritual pada energi spiritual cairnya, mengompresnya 1 langkah lebih jauh, konsumsinya saat menggunakan berbagai kemampuan juga diturunkan. Lebih penting lagi, setelah maju ke langkah ke-6, Long Haon memperoleh kemampuan untuk menyingkat energi spiritualnya, memberinya kemungkinan melonjak di langit. Tapi bukan hanya dia, seluruh pasukan pemburu iblis kelas 21 juga mendapatkan hadiah besar. Kota Pegunungan Selatan secara langsung menyerahkan 50.000 poin kontribusi kepada tim mereka. Meskipun pasukan perburuan iblis lainnya juga diberi hadiah yang tepat, itu jauh lebih sedikit daripada mereka. Meskipun misi perang yang mendesak cukup dipaksakan, dalam arti bahwa partisipasi bukanlah pilihan, selama mereka melakukannya dengan baik, pasukan perburuan iblis akan dihargai jauh lebih baik daripada misi lainnya. Setidaknya, selama beberapa pasukan perburuan iblis tingkat prajurit yang berpartisipasi berhasil kembali hidup-hidup, hadiahnya akan memungkinkan mereka untuk maju tanpa masalah. Rongga spiritual muncul dalam bentuk lubang emas di dalam dada seseorang. Rongganya cukup kecil, diameternya tidak lebih dari 1 inci, dan akan menyebabkan perubahan pada pergerakan energi spiritual di tubuh pemiliknya. Pada setiap sirkulasi, itu akan menyerap sejumlah besar elemen cahaya eksternal. Tentu saja, kompor sen spiritual tidak menghilang. Sama seperti light elemental variating, ia tetap berada di dalam aperture ini, dan tampak menyusut untuk menyesuaikan diri. Apa yang menyebabkan Long Haon merasa heran adalah bahwa rongga spiritual tampaknya terletak tepat di belakang lokasi melodi abadi di dadanya. Sejak rongga spiritual terbentuk, mereka tampaknya telah menjalin hubungan dengan melodi abadi. Jika dia melepas bajunya saat berkultivasi, dia akan memperhatikan bahwa setiap kali rongga spiritual menyerap esensi cahaya eksternal, eternal melodi akan mengeluarkan cahaya redup. Perlahan membuka kedua matanya, dia mengungkapkan ekspresi tenang. Meskipun tubuhnya lelah, setelah kembali dari kultivasi, dia merasakan sensasi sakit di seluruh tubuhnya, disertai dengan sedikit sakit kepala. Ini bukan sisa lukanya, tapi akibat dari penggunaan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan tubuhnya selama pertempuran. Untuk melawan iblis bulan, dia mengambil total 4 jenis pil yang berbeda, ditambah perpaduannya dengan Haoyue dan energi spiritual rekan-rekannya, membuatnya mencapai puncak langkah ke-7, mencapai ranah energi ultra spiritual dari langkah ke-7. Melangkah. Pada saat itu, jumlah total energi spiritualnya mendekati 24.000. Tapi ini bukan beban yang bisa dia tahan dengan mudah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-22 mengambil pil peningkat spiritual Siam adalah, karena dia yakin tidak ada seorang pun di tim mereka yang dapat menanggung tekanan yang menakutkan itu. Bagi mereka, membawa sejumlah energi spiritual tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematian karena kelebihan beban. Setelah meminum pil peningkat spiritual Siam, situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Lin Xin saat itu. Energi spiritual yang terkumpul tidak mungkin dikendalikan. Jika bukan karena kontrak darah yang menghubungkan Haoyue, yang energi spiritual eksternalnya tidak tanggung-tanggung, kepadanya. Bahkan ketika memikirkan kembali pengalaman ini sekarang, Long Haon masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Meskipun demikian, bahkan jika dia harus membuat pilihan ini lagi, dia akan tetap memilih hal yang sama dan tidak takut. Dia tidak memiliki penyesalan tentang itu.
Setelah mendapatkan kembali beberapa energi spiritual, suasana hati Long Haon cerah lagi. Tidak peduli apa yang dia katakan, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Mengalami kekuatan sebenarnya dari lawan pada langkah ketujuh bukanlah sesuatu yang biasanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik peringkat rendah. Ini memungkinkan dia meningkatkan pengetahuannya tentang batas ini, memungkinkan dia untuk mengambil jalan yang lebih mudah selama kultivasinya di masa depan. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan dia untuk membuat beberapa kemajuan di bidang penggunaan kemampuan. Perasaan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual sangat memuaskan. Itu terutama terjadi selama serangan terakhirnya, serangan Asura yang bahkan merobek langit dan merobek ruang. Bahkan dengan kekuatannya pada langkah ke-8, Moon Demon tidak mampu menahan serangan ini, yang memenuhi Haon dengan kepuasan total. Saya sangat berharap untuk mencapai langkah ke-7 sedini mungkin. Ayah berkata bahwa ketika saya mencapai langkah ke-7 kultivasi, saya akan diizinkan untuk mencari ibu dan dia. Memikirkan hal ini, Long Haon merasa bersemangat. Sebagai Radiant Knight pada usia 15 tahun, bahkan jika dia lebih sederhana, dia tidak mungkin tidak merasa bangga. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi maju dengan kecepatan seperti itu juga membutuhkan kemauan dan keberuntungan. Melihat Chair masih fokus pada budidaya, Long Haon merasa mulai. Selama mereka bepergian bersama, setiap kali mereka tinggal di ruangan yang sama untuk berkultivasi, mereka berdua akan selalu duduk bersama di tempat tidur. Tapi bagaimana mungkin Chair duduk di kursi pada saat seperti itu? Mungkinkah dia merasa tidak nyaman? Sebagai Long Haon bingung tentang pertanyaan-pertanyaan ini, tubuh Chair gemetar sedikit, dan kakinya yang disilangkan mereda. Dia mengakhiri kultivasinya, terlihat merasakan bahwa Long Haon sudah bangun. Long Haon segera bergegas ke depan, berencana memegang tangan Chair untuk menanyakan apa yang terjadi setelah dia jatuh pingsan, tapi yang mengejutkan, Chair tiba-tiba melepaskan tangannya, menolak untuk membiarkan dia menulis di tangannya. Apa yang terjadi dengan Chair? Long Haon terkejut, buru-buru mencoba untuk mengambil tangannya sekali lagi, dengan hasil yang sama seperti sebelumnya, Chair segera menjabat tangannya. Kali ini, dia berdiri tanpa konsultasi, berjalan ke sisi ruangan, punggungnya menghadap Long Haon. Jelas, tubuhnya memancarkan rasa dingin. Long Haon benar-benar kosong. Apakah Chair marah? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin baginya untuk tidak membiarkan pria itu menyentuhnya. Tapi kenapa dia harus marah? Cepat berpikir tentang apa yang terjadi, Long Haon segera mengerti alasan mengapa Chair marah. Seketika, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia berjalan ke Chair sambil tersenyum. Chair masih mencoba melarikan diri, tetapi kehilangan 4 dari 6 inderanya, dan berada di ruangan yang begitu sempit, pada akhirnya dia masih dipeluk oleh Long Haon dari belakang. Selama masa perjuangan ini, pantat Chair akhirnya bergesekan dengan tubuh Long Haon. Meski masih muda, hal ini justru membuatnya semakin sehat dan bertenaga. Bahkan jika dia bahkan lebih tidak tahu apa-apa, tubuhnya masih akan menunjukkan beberapa reaksi terhadap kontak ini. Tiba-tiba merasakan tubuh Long Haon menjadi agak tebal, Chair segera berhenti bergerak. Tentu saja, dia merasa sangat berbeda dari Long Haon, percaya bahwa ini adalah luka di tubuhnya yang bersentuhan dengannya. Segera, Long Haon memisahkan diri darinya, berusaha menghindari menyebabkan situasi yang canggung. Chair bagaimanapun juga masih lebih muda darinya, dan cukup jauh dari mencapai usia 15 tahun. Meskipun Long Haon mulai memahami sedikit demi sedikit masalah antara anak laki-laki dan perempuan, dengan mereka berdua yang masih sangat muda, mereka tidak akan memiliki perasaan ini pada saat seperti itu. Mengulurkan tangannya perlahan ke arah punggungnya, dia mulai menulis beberapa kata. Tulisannya terlihat kikuk, dan 3 kata yang tertulis adalah, "Saya salah." Tubuh Chair bergetar tiba-tiba. Dia berbalik dan meninju bahu Long Haon ini. Meskipun dia buta, bisu dan tuli, air matanya masih mengalir, berbicara tentang kemarahannya. Long Haon merasa seolah-olah hatinya dicengkeram oleh musuh, merasakan sakit yang tak tertahankan. Melihat air mata dia menetes dari Chair yang sudah kehilangan 4 inderanya terasa lebih menyakitkan daripada serangan Moon Demon.
Erat memeluknya dalam pelukannya, Long Haon sudah bingung tentang apa yang harus dia katakan padanya. Saat ini, hatinya hanya dipenuhi rasa sakit. Dia bisa mengakui kesalahannya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bertindak lebih baik lain kali. Itu kenyataan, dia tidak bisa membuat janji ini kepada Chair. Ini karena dia akan membuat pilihan yang sama lagi tanpa ragu-ragu. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Chair menemaninya dalam kematian? Pada saat itu, ketika dia tidak bisa mengeluarkan Moon Demon dalam satu pukulan, Long Haon telah merasakan bahwa semuanya sudah berakhir untuknya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan energi spiritual besar yang dibawa kepadanya oleh pil peningkat spiritual Siam sudah hampir habis. Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti itu? Dia hanya bisa mengulur waktu untuk mencoba memperpanjang hidupnya sedikit lebih lama. Inilah alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan rantai penghubung jiwa, percaya bahwa pasukan perburuan iblis kelas 22 akan melindungi rekan-rekannya. Dia sudah yakin bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi, karena murka Moon Demon telah sepenuhnya terfokus padanya. Hanya dengan mati dia bisa melindungi rekan-rekannya. Perjuangan Chair berangsur-angsur berubah menjadi isak tangis, lengannya melingkari pinggang Long Haon, dengan erat memegangi punggungnya yang semakin dewasa dan semakin lebar dari waktu ke waktu. Dan pelukannya sangat erat. Hari itu, ketika Long Haon melemparkannya ke Wang Yuanyuan, telah menyebabkan ketakutan yang dia alami ketika dia berusia 3 tahun muncul sekali lagi. Pada saat itu, dia merasa hatinya membeku. Ini sudah berakhir. Si idiot ini, dia akan mati. Ini adalah satu-satunya pikiran yang memenuhi pikirannya. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Chair hanya merasa bahwa hatinya sendiri akan mengikuti Long Haon kapan saja. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa Long Haon selamat, rasa sakit ini masih ada di hatinya. Dia benar-benar takut melihat situasi serupa muncul di masa depan, dan bahwa dia akan mendorongnya menjauh seperti itu lagi, dan mati sendirian. Chapter 291. Penerus tunggal. Jika dia tidak memiliki perasaan keterikatan seperti itu, dia tidak mungkin merasakan sakit seperti itu. Tidak peduli seberapa tidak puasnya dia tentang fakta bahwa Long Haon melemparkannya seperti itu, pada saat dia memeluknya, semua dendam dan semua kebenciannya berubah menjadi cinta tanpa akhir. Saat perasaannya berada di atas angin, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Mereka mengalir di pipinya dalam aliran yang stabil, karena dia sudah benar-benar tidak dapat berjuang bebas dari pelukannya. Seperti ini, mereka berdua tetap dalam pelukan satu sama lain, tetap diam untuk waktu yang lama. Long Haon bisa merasakan suasana hati Chair saat ini, dan terus membentuk-bentuk kata, maaf, di punggungnya. Tetap saja Chair tidak memberinya reaksi sedikit pun, hanya terus menangis di dadanya. Setelah beberapa waktu, dia dengan lembut membawanya ke tempat tidur. Tapi saat dia mulai menurunkan kepalanya untuk menghangatkannya dari keadaan gemetarnya dengan ciuman, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. "Kapten, apakah kamu sudah bangun?" Dari luar, suara Simasian melayang ke dalam ruangan, dan Long Haon segera mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, menulis beberapa kata lagi di punggung Chair. Meskipun tidak mau, Chair akhirnya melepaskannya, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia terus memeluknya, membawanya ke pintu masuk. Perasaan sedih Chair akhirnya melemah setelah mengeluarkan semuanya. Masih sedikit gemetar, wajahnya terkubur di dada Long Haon, dia tidak mau membiarkan orang lain melihat wajahnya yang menangis. Long Haon membuka pintu, segera melihat kepala botak yang bersih itu. Melihat Long Haon, Simasian segera bersukacita. Lengannya bersiap untuk memeluknya, tetapi begitu dia melihat Chair di pelukannya, pikiran ini segera menghilang dari kepalanya. Karena malu, dia menarik tangannya. "Bos, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Apakah pil dari obat itu memiliki efek samping?" Mereka bukan idiot, dan ketika Long Haon telah memerintahkan pasukan perburuan iblis kelas umum ke-22 untuk tidak meminum pil peningkat spiritual Siam, mereka segera menduga bahwa beberapa masalah muncul ketika pil itu diminum. Inilah yang paling mengkhawatirkan mereka.
Long Haon menggelengkan kepalanya untuk ini, memberikan jawaban, saya baik-baik saja. Hanya saja tubuh saya masih perlu beberapa hari lagi untuk memulihkan diri. Saluran energi saya telah meledak karena jumlah energi spiritual yang berlebihan, tetapi kerusakannya sudah diperbaiki. Ini akan menjadi lebih baik setelah beberapa hari lagi. Long Haon tersenyum pahit, tapi ada sedikit masalah dengan pilnya. Meskipun itu bukan masalah yang terlalu besar, pil-pil itu tetap bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun di langkah kelima. Katakan ini pada Kapten Luke 11 nanti. Jika dia ingin menggunakan Conjoined Spiritual Boosting Pill, dia harus menunggu setidaknya sampai dia mencapai langkah ke-6, dan kemudian meminumnya bersama Great Energetic Pill. Berpikir sebentar, dia kemudian melanjutkan, bergumam dengan tidak tegas, yang terbaik adalah menggunakannya setelah mencapai langkah ke-7. Pil peningkat spiritual Siam sangat tirani, dan ini membuatnya sangat sulit untuk mengontrol energi spiritual yang diberikan oleh orang lain. Sima Xian menjawab dengan sedih, saya tahu suatu hari nanti ada yang tidak beres dengan Hasdrak Bro. Heh, mari kita selesaikan tagihannya nanti. Long Haon menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Kali ini, jika bukan karena bantuan pil peningkat spiritual Siam, saya khawatir kita tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Setan bulan memiliki kekuatan yang sangat hebat sehingga kami tidak mungkin bisa melawannya dengan kekuatan kami saat ini. Pada titik ini, dia tidak bisa tidak mengingat Yuye dan pengalamannya di Istana Bulan. Kali ini, mereka hanya bertemu dengan Moon Demon muda, tetapi di Moon Palace, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, termasuk Moon Demon God. Untuk iblis bulan biasa menjadi begitu kuat, level apa yang akan dicapai oleh Dewa Iblis kedua dari 72, Dewa Iblis bulan Agares? Memikirkan hal ini, ekspresi Long Haon menjadi lebih fokus. Terlepas dari usianya saat ini, mencapai tingkat kultivasi seperti itu hanya bisa dilakukan melalui kerja keras. Tapi dia tidak puas dari ini. Inilah yang membuatnya berbeda dari yang lain, karena dia adalah orang yang terus maju bagaimanapun caranya. Sima, apakah kamu punya alasan untuk mencariku? Long Haon sedang menghibur Chair sekarang, dan dengan demikian tidak benar-benar ingin terus mengobrol dengan Sima Xian. Selanjutnya, sekarang setelah pertempuran selesai, dia juga ingin beristirahat. Sima Xian menjawab dengan cepat, ya. Ketua Saint Knight ingin saya memberitahu Anda bahwa dia ingin Anda menghadiri pertemuan jika Anda sudah bangun. Pertemuan? Pertemuan seperti apa? Long Haon menatap Sima Xian dengan bingung. Sima Xian mengangkat bahunya sebagai jawaban, aku juga tidak tahu tentang itu. Dia ingin Anda pergi ke majelis umum kuil imam. Anda bisa langsung ke sana. Oh, benar, Anda harus membawa wakil kapten. Long Haon mengangguk, menjawab, dimengerti. Aku akan masuk sebentar. Karena dia sebelumnya berkultivasi, dia hanya mengenakan pakaian dalam. Bagaimana dia bisa mencari pakaian dalam waktu sesingkat itu? Sima Xian menatap Long Haon, sebelum melirik Chair, mengungkapkan senyum jahat, oh, aku mengerti. Bos, kalau begitu aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan ini, dia berlari dengan tergesa-gesa. Long Haon, yang merasa sangat tidak berdaya, menutup pintu di belakangnya. Lagi pula dia tidak terlalu takut dengan salah tafsir orang lain. Setelah menginformasikan Chair tentang panggilan Han Qian agar mereka menghadiri pertemuan, dia mengenakan beberapa pakaian, dan Chair menggunakan waktu ini untuk memilah perasaannya. Setelah dia menangis begitu lama, hidungnya masih merah, tapi ekspresi wajahnya tidak terpengaruh sedikit pun. Sebaliknya, dia terlihat lebih cantik dari biasanya. Chair mengenakan kerudungnya, dan Long Haon membawanya, meninggalkan ruangan. Markas kuil imam sangat besar, tetapi bagaimanapun juga, menemukan majelis umum tidaklah sulit. Mereka hanya perlu meminta orang-orang di sekitar untuk menemukan jalan. Pada saat ini, suasana di markas besar kuil imam sangat berat, dan orang-orang keluar masuk dalam aliran yang tak berujung. Dari pakaian mereka, sepertinya orang-orang dari ke-6 kuil hadir. Tempat ini sudah tidak hanya menjadi markas besar kuil imam lagi, tetapi juga menjadi istana kantor sementara, di mana setiap urusan resmi ditangani.
Akan mengherankan jika orang tidak sibuk dan terburu-buru bekerja dalam keadaan seperti itu. Dengan cepat, Long Haon menemukan lokasi majelis umum, di mana dua penjaga berdiri di pintu masuknya. Melihat pendekatan Long Haon dengan cair di tangannya. "Siapa kamu?" "Ini adalah majelis umum. Anda tidak diizinkan untuk mendekat saat para pemimpin menghadiri pertemuan di dalam." Long Haon menjawab dengan sangat sopan, "Nama saya Long Haon. Ketua Saint Knight Han Qian memanggilku untuk menghadiri pertemuan ini." Long Haon. Mendengar nama ini, kedua penjaga itu secara bersamaan terguncang. Bertukar sekilas satu sama lain, mereka dengan jelas menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penjaga di sebelah kanan berteriak, "Kamu? Apakah kamu benar-benar Long Haon? Pahlawan yang menyelamatkan ribuan rekan prajurit kita?" Long Haon menjawab sambil tersenyum, "Saya tidak pantas disebut pahlawan, tapi saya Long Haon." Penjaga di sebelah kanan segera tampak tidak yakin, "Itu tidak mungkin, ini pasti salah. Berapa umur orang ini? Bisakah dia benar-benar menjadi pahlawan yang menghentikan musuh di langkah ke-8? Berhenti berpura-pura." Saat ia mengatakan ini, penjaga melangkah maju, segera meraih bahu Long Haon ini. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa Long Haon berbohong adalah sederhana. Siapa Long Haon ini di dalam hati mereka? Dia adalah pemimpin pasukan perburuan iblis yang memimpin pasukan mereka selama serangan, dan pahlawan yang menghentikan serangan iblis bulan di langkah ke-8. Untuk dapat melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, bahkan dengan bantuan timnya, dia setidaknya harus berada di langkah ke-6 kultivasi. Tapi anak muda ini di depan mata mereka, bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru, Long Haon mengenakan pakaian sederhana dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru, Long Haon mengenakan pakaian sederhana dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru, Long Haon mengenakan pakaian sederhana dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Melihat niat agresif dari pihak lain ke arahnya, Long Haon tidak puas. Tanpa sadar mundur selangkah, dia mengangkat tangan kirinya untuk menghentikan tangan kanan penjaga itu. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya dan memindahkan cair ke samping, untuk menghindari dia terpengaruh oleh serangan lawan. Setelah kedua tangan itu bersentuhan, penjaga itu bereaksi dengan cepat, mencoba meraih pergelangan tangan Long Haon. Tapi saat ini, cahaya terang tiba-tiba menyinari tangan kiri Long Haon. Dalam kilatan cahaya terang ini, pergelangan tangan Long Haon bergetar aneh, dan penjaga itu segera merasakan kejutan besar seolah-olah dia tersengat listrik. Tertegun, dia mundur sebagai tanggapan. Selama masa perang itu, bahkan dua penjaga yang ditugaskan sementara adalah prajurit dari langkah ke-5. Tapi Long Haon menangani penjaga ini dengan satu tangan, menyebabkan ekspresi di wajah mereka segera berubah. Untuk dapat menangani seorang prajurit dari langkah ke-5 dengan nyaman, bisakah dia menjadi yang sebenarnya? Tanpa menyerang lagi, penjaga yang sebelumnya menanyakan Long Haon berteriak, "Apakah kamu benar-benar Long Haon? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, maka Anda harus menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21. Bisakah Anda membiarkan kami memeriksa lencana Anda?" Long Haon menjawab dengan enggan, "Bukankah itu yang terbaik jika Anda menanyakan ini sebelumnya, dan menyerahkan lencananya?" Kali ini, ekspresi kedua penjaga itu benar-benar berubah dan terutama yang bereaksi lebih dulu terlihat malu. Melangkah ke depan, dia dengan hormat, menyerahkan lencana itu kembali ke Long Haon, pipinya tampak sangat merah. "Silakan masuk, Kapten Long." Kedua penjaga minggir, mengundang Long Haon dan Cair untuk memasuki majelis umum. Long Haon secara alami tidak akan repot-repot tentang orang lain melakukan pekerjaan mereka dengan kesetiaan. Di tengah perjalanannya ke majelis umum, dia tanpa sadar berhenti. Setelah melewati pintu masuk majelis umum, dia langsung melihat melalui layar besar yang menggambarkan patung beberapa ratus orang. Itu adalah representasi dari Dewi Cahaya. Setelah melewati layar ini, yang terlihat adalah ruang konferensi dari kuil imam, yang ukurannya sangat besar.
Itu hanyalah sebuah aula yang sangat besar. Dari tempatnya berdiri, ruang konferensi tampak seperti persegi panjang, atap kubahnya setinggi lebih dari 20 meter, dan mengkristal. Di dalamnya ada sekelompok sofa yang tampak nyaman, dan yang terjauh di depan muncul platform setinggi 1,5 meter. Di sana, sekelompok orang sedang berbicara sambil duduk mengelilingi meja panjang. Jelas, pertemuan sedang berlangsung di sana. Orang-orang ini berjumlah setidaknya 30, dan Long Haon segera mengenali Han Qian, menemukan dengan heran bahwa bahkan dengan statusnya, Han Qian hanya duduk di samping, baik di kursi utama, maupun di peringkat kedua. Di kursi utama adalah seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan gaun putih. Panggilannya tidak dapat diketahui hanya dari ini, tetapi hanya dengan duduk dengan tenang di sana, dia secara alami muncul seperti pusat dari seluruh majelis. Bahkan jika dia tidak berbicara, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya, kadang-kadang, semua orang memberikan pandangan hormat ke arahnya. Mungkinkah orang ini salah satu orang suci senior dari kuil imam? Long Haon diam-diam sampai pada keyakinan ini. Cair dan dia masih jauh dari peron. Saat dia masih berpikir keras, sebuah suara datang dari arah peron. Apakah kamu tidak diberitahu bahwa mengganggu pertemuan ini tidak diperbolehkan? Yang berbicara adalah seorang pendeta yang mengenakan gaun emas. Dia tampak cukup muda, paling banyak 40, berdasarkan penampilannya. Berdasarkan ekspresinya, dia benar-benar marah. Long Haon bergegas untuk keluar dengan cair dari belakang layar, dan meskipun mereka masih jauh, dia masih membuat salam dari jauh. Long Haon, Kapten Kelas Umum 21 Demon Han Squad melaporkan. Ketua Senior Saint Knight memanggilku untuk menghadiri konferensi ini. Mendengar nama ini, semua orang di atas panggung melihat ke arahnya, termasuk bahkan sesepuh berambut putih itu. Tanpa ragu, orang-orang itu adalah petinggi kota Pegunungan Selatan. Masing-masing dari mereka memberikan pandangan yang berbeda terhadap Long Haon, beberapa mengandung keheranan, kekaguman lainnya, dan sebagian besar, penghargaan. Mereka semua telah mendengar perbuatan Long Haon, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya secara pribadi. Yang paling mengejutkan mereka adalah usianya. Penatua berambut putih mengangguk ke Long Haon sambil tersenyum, penampilannya yang lembut memberikan perasaan yang menyegarkan. Itu dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan murni, yang bahkan menyebabkan rasa sakit di tubuh Long Haon tiba-tiba mereda. Han Qian tersenyum sebelum melambaikan tangan Long Haon dan cair, memberitahu mereka, bergabunglah dengan kami sekarang. Ya. Long Haon memberikan respon sebelum bergegas ke sisi mereka, memimpin cair bersamanya. Saat dia melintasi ruangan, wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran. Untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang begitu penting. Mengapa Grand Teacher memanggil kita untuk hadir? Bagaimana mungkin Cair dan aku memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan dengan peringkat tinggi seperti itu? Tanpa perlu bertanya, dia yakin bahwa ini adalah diskusi yang berkaitan dengan penanganan iblis di kota Pegunungan Selatan. Han Qian meluruskan posturnya ketika Long Haon dan Cair tiba di peron. Dia meninggalkan tempatnya bersama dengan kenalan Long Haon dan Cair lainnya, Auxiliary Hall Master dari Assassin Temple, Ying Sui Feng. Pasukan bala bantuan kali ini dipimpin oleh mereka berdua. Han Qian membungkuk ke arah lelaki tua berpakaian putih itu, sebelum menyatakan dengan senyum di wajahnya, Penatua Ling, semuanya. Mari kita lakukan perkenalan. Orang ini adalah Long Haon, pahlawan kecil dari pertempuran kali ini. Haon, bagaimana lukamu? Long Haon bergegas untuk melakukan penghormatan ksatria standar untuk semua orang, tapi masih memegang tangan Cair, yang membuat gerakan itu terlihat agak aneh. Dengan hormat, dia menjawab, Kepala Ksatria Senior Saint, luka saya sudah baik-baik saja. Han Qian menghela nafas, bocah ini. Katakan padaku apa yang baik denganmu. Sebagai seorang ksatria, Anda melakukannya dengan baik, tetapi mengingat peran Anda untuk seluruh aliansi, Anda benar-benar bertindak terlalu kasar. Semuanya, meskipun Long Haon masih muda, dia memainkan peran penting bagi kuil ksatria kita. Niat saya dengan memanggilnya ke pertemuan ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada junior ini. Tolong izinkan saya menyampaikan kepada semua orang permintaan maaf saya atas gangguan ini.
Pendeta Paruhbaya yang sebelumnya berteriak marah memberikan jawaban serius. Han Tua, ini sepertinya agak tidak sesuai dengan aturan. Saya tahu tentang pencapaian adik laki-laki ini, tetapi pertemuan ini sangat penting. Han Qian menatap lurus ke arahnya, menjelaskan dengan tekad, Saudara Ling, Haon bukan hanya kapten dari pasukan perburuan iblis kelas umum, tapi dia satu-satunya calon masa depan untuk peran pemimpin kuil ksatria kita. Selama dia tetap hidup, dia pasti akan menjadi pemimpin berikutnya dari kuil ksatria. Tidak ada kandidat selain dia. Kata-kata yang diucapkan Han Qian ini membuat semua orang tanpa kecuali terkesiap. Konsep macam apa itu? Satu-satunya penerus? Tapi seberapa muda anak ini? Chapter 292. Surga Ilusi, I. Di semua 6 kuil besar, kandidat untuk peran pemimpin dipelihara oleh kuil jika diperlukan. Kehormatan langka ini akan diberikan kepada pembangkit tenaga listrik dengan bakat besar, tetapi di seluruh sejarah aliansi kuil, seseorang di bawah langkah ke-7 kultivasi belum pernah ditunjuk untuk peran penerus sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada penerus tunggal. Pertama-tama, selain faktor kelangsungan hidup penerus dalam pertempuran, sikapnya harus diuji untuk waktu yang lama. Karena ini terkait dengan masa depan aliansi kuil, tidak ada kuil yang bisa membuat pilihan seperti ini dengan tergesa-gesa. Mempelajari tentang kandidat muda seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun yang hadir sebelumnya. Dan hal yang sama berlaku untuk penunjukan calon tunggal ini. Untuk sesaat, beberapa orang yang hadir merasa tidak dapat menerima hal ini. Dan saat ini, Ying Suifeng juga berbicara, gadis di sisi Long Haon bernama Chayar dan merupakan satu-satunya penerus untuk posisi pemimpin kuil asasin kita. Karena dia menggunakan kemampuan yang agak tabu selama misi terakhir mereka, dia untuk sementara kehilangan indera penglihatan, pendengaran, rasa dasar dan penciuman. Inilah sebabnya dia tidak bisa memberi salam kepada kalian semua. Tolong maafkan dia untuk ini. Kata-kata Han Qian dan Ying Suifeng tidak diragukan lagi mengguncang semua orang yang hadir, dan bahkan menyebabkan Long Haon merasa tercengang. Secara keseluruhan, tidak lebih dari 6 kuil, namun 2 kuil besar ini menyatakan bahwa mereka hanya memiliki 1 penerus saat ini. Dan dari kelihatannya, keduanya masih tidak lebih dari anak-anak. Tak satu pun dari orang-orang di kuil lain dapat memahami pemikiran kuil ksatria dan kuil pembunuh. Bahkan sebelum berbicara tentang sifat anak-anak ini, dapatkah kedua kuil besar itu benar-benar memastikan bahwa mereka akan bertahan cukup lama untuk dianggap diberi kesempatan untuk menggantikan pemimpin mereka saat ini? Mereka tampak seperti berusia di bawah 20 tahun, dan juga anggota pasukan perburuan iblis. Meskipun pasukan perburuan iblis terdiri dari para elit, bahaya yang mereka hadapi selama misi juga sangat besar. Pendeta yang Han Qian panggil Saudara Lin menjawab, karena seperti ini, biarkan 2 teman muda ini bergabung dengan kita. Padahal, Han Tua, berita yang kamu berikan ini benar-benar kejutan besar. Penerus tunggal, apa yang kalian berdua rencanakan? Han Qian mengungkapkan senyuman, membusungkan dadanya, aku ingin kalian semua menjaga kerahasiaan tentang hal itu. Tidak ada apa-apa jika orang-orang dari pihak kita mengetahui masalah ini, tetapi jika iblis mengetahuinya, situasinya akan menjadi sangat rumit. Penatua berambut putih yang berdiri di atas yang lain berbicara selanjutnya, seperti yang dikatakan Han Qian, tidak ada di antara kalian yang diizinkan untuk berbicara secara membabi buta tentang ini setelah keluar dari sana. Kedua sahabat muda ini benar-benar menjanjikan. Han Qian, Ying Suifeng, 2 kuil besarmu benar-benar mengambil harta karun. Menghadapi tetua berambut putih, Han Qian membungkuk dengan etiket junior kepada seniornya, memberinya jawaban hormat, terima kasih banyak kepada senior Xin Jizan. Penatua berambut putih itu mengangguk dengan senyum di wajahnya, menyapu pandangan lain melewati Long Haon dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali. Han Qian tersenyum sebagai tanggapan. Tentu saja, dia tahu apa yang tersirat dari kata-kata tetua berambut putih itu. Dia jelas merasa malu bahwa Long Haon tidak datang dari kuil imamnya. Jelas, mengingat bakat Long Haon, jika dia muncul dari kuil imam, dia pasti akan berubah menjadi salah satu jenius terbesar dari generasi muda mereka, dan tidak akan bisa lepas dari posisi penerus tunggal ini juga.
Namun, ini tidak mungkin, hanya karena identitas ayah Long Haon. Pendeta Ling Xiao berbicara, kalau begitu, mari kita lanjutkan pertemuan kita. Han Qian mengangguk, memberitahu Long Haon dengan suara rendah, Haon, orang ini adalah kakek Ling Xiao. Setelah pertemuan ini berakhir, sebaiknya kau berterima kasih pada kakek Ling ini dengan benar. Dialah yang merawat sebagian besar lukamu. Setelah mengatakan ini, Han Qian duduk kembali ke posisi semula, berkonsentrasi pada pertemuan. Long Haon tidak akan mengira bahwa pendeta yang tampak serius ini akan menjadi orang yang merawatnya. Meskipun dia telah kehilangan kesadaran selama 2 hari penuh, selama ini, dia merasakan aliran energi spiritual yang hangat ke dalam tubuhnya, memulihkan saluran di tubuhnya dari kerusakan yang dideritanya. Jadi ternyata pendeta ini, penatua berjubah emas ini tampaknya juga seorang suci. Tetapi dalam hal ini, level apa yang bisa dicapai oleh tetua berambut putih ini? Tampaknya dibandingkan dengan dia, semua orang di sini adalah junior. Ling Xiao menyatakan, kalau begitu kita harus terus membahas berbagai laporan situasi. Kami telah sepenuhnya menyapu medan perang, tetapi kali ini, kerusakan yang ditimbulkan pada kota pegunungan selatan adalah bencana. Sebagai konsulat kota, saya memikul seluruh tanggung jawab untuk itu. Perintah saya tidak tepat, dan tindakan saya harus ditinjau oleh aliansi. Han Qian menghela nafas dan memberikan tanggapan untuk ini, Kakak Ling, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kami bisa menyalahkan ini pada Anda? Musuh datang terlalu tiba-tiba. 12 dewa iblis, dengan setengah dari mereka berada di peringkat 36 teratas, adalah formasi pertempuran yang tidak dapat dilawan oleh perbatasan kita. Kali ini, kami tidak tahu apa yang membuat iblis-iblis itu marah seperti itu, tetapi jika bukan karena perintah Penatua Ling, kami bahkan tidak akan berhasil sampai di sana tepat waktu. Tatapan Ling Xiao masih tampak suram, dan sambil menghela nafas, dia melanjutkan, meskipun kita tidak tahu untuk alasan apa iblis-iblis itu datang, kerusakan kita kali ini terlalu parah. Dari 200.000 pasukan yang awalnya dimiliki pertahanan kita, hanya tersisa 50.000, dengan setengah dari mereka terluka. Meriam ajaib dari kota pegunungan selatan semuanya telah dihancurkan, dan lebih dari sepertiga dari resimen imam markas kami tewas dalam pertempuran. Akhirnya, 6 dari kardinal langkah ke-8 kita mati. Mengatakan ini, dia tidak tahan lagi. Menampar meja dengan keras, matanya dipenuhi rasa sakit. Penatua berambut putih itu mengerutkan alisnya, Ling Xiao, tenanglah. Sebagai eksekutif yang bertanggung jawab dari kuil imam, berhentilah menjadi sangat mudah marah. Ling Xiao menundukkan kepalanya di depan sesepuh berambut putih, ya, kakek. Mendengar kata, kakek, Long Haon langsung sangat terkejut. Orang itu adalah orang suci. Adapun kakek Sen, dia setidaknya harus berusia 200 tahun. Bahkan dibandingkan dengan setiap anggota pasukan perburuan iblis legendaris saat itu, ini adalah orang tertua yang pernah ditemui Long Haon sejauh ini. Lebih jauh lagi, sesepuh ini memancarkan aura yang tidak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 6 orang pada waktu itu. Melanjutkan untuk mengendalikan emosinya, Ling Xiao melanjutkan, selama pertempuran ini, sisi gunung selatan mengalami kerusakan dalam segala hal, yang dapat dikatakan telah lepas dari jangkauan kami. Jika bukan karena kedatangan Brother Han dan Brother Ying yang cepat, satu-satunya hasil akhir yang bisa muncul adalah kehancuran total. Namun, kami juga menyebabkan pasukan musuh menderita kerugian besar. Pelanggaran iblis itu sangat tiba-tiba dan terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Intelijen kami di wilayah iblis tiba-tiba tidak mendapatkan berita sama sekali. Dan kali ini, iblis tidak hanya mengirim 12 dewa iblis, tetapi juga pasukan dengan hampir 1 juta pasukan, sambil menyerang dengan keras siang dan malam, tanpa jeda. Korban kami tidak terhitung, tetapi meskipun tidak satu pun dari 12 dewa iblis itu mati, setidaknya 8 terluka parah, dan tidak akan bisa pergi berperang untuk waktu tertentu. Dan korban mereka dalam hal pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 dan di atasnya adalah 3 kali lipat dari kita. Suara Ling Xiao akhirnya mengandung beberapa kegembiraan. Memang, secara relatif, kota pegunungan selatan tidak bisa dikatakan kalah dalam pertempuran ini, dan meskipun hampir hancur total,
mereka masih menyebabkan kehancuran besar di sisi iblis. Meskipun iblis sangat banyak, dan wilayah mereka 3 kali lebih besar dari aliansi kuil, berlawanan dengan iblis peringkat rendah yang berfungsi sebagai umpan meriam, mereka masih hanya memiliki sejumlah pembangkit tenaga listrik yang terbatas. Adapun iblis-iblis kuat bawaan yang tangguh di peringkat teratas mereka, kemampuan reproduksi mereka juga merupakan masalah besar. Kalau tidak, bagaimana umat manusia bisa bertahan sejauh ini? Sama seperti kota pegunungan selatan, pertempuran ini menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis, meskipun satu-satunya yang disayangkan adalah mereka tidak berhasil membunuh beberapa dewa iblis. Han Qian menyatakan, beristirahatlah dengan tenang, Saudara Ling. Kami hanya kelompok bala bantuan pertama yang bergegas. Setelah permintaan Anda untuk penyelamatan, aliansi segera merespons, mengumpulkan pasukan besar untuk membantu kami. Dalam 10 hari, pasukan lain yang terdiri dari setidaknya 500.000 pasukan akan berada di sini, mendengarkan dan mematuhi tugas kota pegunungan selatan. Bukanlah kebetulan bahwa aliansi kuil bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan. Bagaimanapun, organisasi aliansi dirancang dengan tujuan untuk mengatasi iblis. Dalam hal topografi, batas umum antara aliansi dan wilayah iblis mirip dengan kota pegunungan selatan. Meskipun tidak membentuk benteng alami seperti Exorcist Mountain Pass, kota pegunungan selatan memiliki danau besar dan tidak ramah di sisi kirinya. Ini adalah benteng alami mereka, sehingga iblis hanya bisa menyerang kota dari depan atau kanan. Setiap kota strategis yang terletak di aliansi kuil memiliki kekuatan militer yang besar, dan kota 6 kuil besar adalah yang paling penting dari benteng ini. Selain itu, aliansi juga mengumpulkan kekuatan utama mereka di sekitar kota suci. Jika masalah muncul di suatu tempat, pasukan penyelamat akan segera dikirim. Ini juga alasan mengapa kota suci terletak di pusat aliansi kuil. Wilayah aliansi kuil jauh dari luas wilayah iblis, tetapi untuk alasan yang sama, hanya 10 hari yang dibutuhkan untuk bergegas keluar dari kota suci ke salah satu dari 6 kota strategis, dan waktunya dapat dikurangi lebih jauh. Dengan demikian, bala bantuan bisa tiba dengan kecepatan tinggi. Kali ini, kota pegunungan selatan hanya nyaris menghindari kehancuran, oleh karena itu, mereka secara alami segera memberi mereka dukungan. Ling Xiao mengangguk, itu yang terbaik. Saya sudah memberikan perintah untuk mengirim pengrajin dari pinggiran kota. Dengan demikian, pandai besi akan segera tiba di kota pegunungan selatan, memulihkan pertahanan kota secepat mungkin, untuk menghindari memberi kesempatan lagi kepada musuh. Han Qian bertanya, Saudara Ling, apakah Anda tahu mengapa iblis tiba-tiba meluncurkan serangan yang begitu sengit? Selama beberapa tahun terakhir, situasi seperti ini tidak pernah terjadi. Ini benar-benar berbeda dari perilaku mereka yang biasa. Ling Xiao menjawab dengan senyum pahit, kami mulai memahami alasan ini setelah dimulainya serangan iblis ini. Itu sekali lagi untuk Illusory Paradise. Mendengar kata-kata surga ilusi, wajah Han Qian langsung dipenuhi dengan ekspresi terkejut, jadi, Anda mengatakan bahwa surga ilusi akan dibuka kembali? Ling Xiao mengangguk, bahkan kakek baru mulai merasakan fluktuasi unsur yang datang melalui Illusory Paradise beberapa hari yang lalu. Sebelum sebulan berlalu, Illusory Paradise akan dibuka kembali. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB